2 hari, kemarin menguat, hari ini menguat, tapi penguatannya memang cukup, anomali karena tadi itu sempat sebenarnya dan kemarin juga sama terjadi transaksi yang cukup tinggi, kemudian IHSG kita sempat berada di level-level 7.100-an, tapi balik lagi gitu ditutupnya ya. Ini karena memang, dari FCA ini berpengaruh gitu ya, Volcker Auction atau seperti apa Susi? Ataukah memang sudah mulai, karena 3 hari pekan lalu ini terkoreksi jadi kayak balas dendamnya nih masih kurang sebenarnya investor di pekan ini? Ya, yang pertama kan kita udah melewati sell in May and go away Yes. ya Maria ya. Dan di awal Juni ini sudah ditunjukkan 2 hari berturut-turut kita berada di level yang positif. Tapi kalau kita perhatikan memang salah satu penyebab turun di pekan kemarin kan karena ada kebijakan FCA itu yang sudah berlaku sebenarnya sejak Maret. Dan sebenarnya sejak Maret itu kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak petisi yang menolak hal tersebut. Tapi memang baru terlihat akhir-akhir ini nih, terutama saham yang lagi dilihat banyak orang atau investor. Salah satunya kan adalah brand yang kemarin kan naiknya cukup signifikan ya, nggak kerem lah istilahnya naiknya, kemudian tiba-tiba disuspend, kemudian tiba-tiba masuk FCA gitu ya, full call auction. Nah ini salah satunya memang menjadi pemberat juga nih untuk IHSG di pekan kemarin. Tapi kalau kita lihat memang untuk di pekan ini sudah mulai positif atau mulai sudah optimis nih, karena pertama kan kita sudah ada rilis inflasi ya Maria. Inflasi kita itu lebih melandai di 2,84% dibandingkan sebelumnya kan 3%. Nah ini kan bisa menjadi acuan bahwa nantinya Bank Indonesia dapat nih memangkas suku bunga, otomatis ini kan menguntungkan beberapa sektor. Jadi hal ini menjadi salah satu positif. Kemudian PMI kita juga masih berada di atas level 50, di atas level 50-an, dan ini juga menjadi pandangan positif untuk para pelaku pasar. Jadi kalau kita coba amati begitu ya, sebenarnya tidak terlalu ada tendensi yang negatif kalau dari fundamental story ataupun juga technical story ya. Tapi karena penerapan dari full call auction ini tampaknya cukup bikin jitri di pasar ya. Kayak investor nggak gitu suka Susi ya sama FCA. Atau mungkin adaptasinya memang agak sedikit lama gitu ya. Kamu ngelihatnya seperti apa nih untuk FCA ini? Ya, yang pertama kan memang nggak semua saham kan masuk di papan pemantauan khusus ya. Kalau misalnya Maria bilang banyak investor yang nggak suka, saya juga nggak suka gitu sebagai investor ya. Karena pertama begini, ketika masuk pemantauan khusus atau FCA ya Maria, dimana kita tuh sebagai investor ataupun trader kita nggak bisa melihat transaksi perdagangannya. Supply demand itu nggak kelihatan karena ketika masuk di FCA ini untuk transaksi itu bukan berasal dari permintaan sama penawaran. Karena justru untuk transaksinya ini sudah diatur oleh sistem. Jadi kalau misalnya kita mau jual nih, kita mau beli, itu justru kita harus antri bahkan sebelum di jam buka. Karena kalau sudah di jam buka kita udah, saya rasa untuk match itu udah sulit banget. Jadi ini menyulitkan para pelaku pasar. Otomatis ini akan membuat cenderung atau para investor ini jadi ragu gimana sih kebijakan BI yang baru gitu ya. Apalagi ketika saham sudah masuk pemantauan khusus, ini tidak menutup kemungkinan bisa terjun hingga ke level Rp1 Maria. Nah ini makanya menjadi sentimen negatif untuk para pelaku pasar di market. Cuman kalau kita coba lihat begitu ya bukan data terbaru, data yang dikumpulkan dari konstituennya FCA gitu ya, full call auction dari 900 saham itu kan sekitar 200-an ya, atau 28% sebenarnya dari jumlah total keseluruhan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, dengan ketentuan bahwa sebenarnya kan mungkin nggak taat gitu ya laporan keuangan, atau mungkin salah satunya adalah terjadi transaksional atau masuk UMA, ARA berkali-kali, ARB berkali-kali, itu kan masuk ke sana. Kan sebenarnya agak lumayan mengamankan market nggak sih? Mengamankan investor nggak sih, Susi? Ya sebenarnya tergantung sama pandangan. Karena ketika masuk FCA itu ada beberapa tipe. Yang pertama memang karena ada kenaikan harga saham yang tidak bisa maksudnya tidak bisa direm gitu ya, kemudian akhirnya masuk suspend, akhirnya tiba-tiba jadi masuk FCA karena salah satu di mana kan ada 11 kriteria yang masuk pemantauan khusus. Kalau kita misalkan lihat nih Maria, di nomor 11 itu justru di sini disebutkan kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa. Nah berarti kan ini bisa diatur oleh bursa, berarti di luar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada atau ketentuan yang belum tertulis, ini bisa tiba-tiba masuk di papan pemantauan khusus, tiba-tiba seperti brand. Padahal kalau kita lihat brand kan cukup liquid, kemudian laporan keuangannya juga tidak negatif. Nah tiba-tiba masuk ke FCA, ini kan menjadi banyak pertanyaan gitu loh Maria. Berarti kan di sini 11 kriteria pemantauan khusus itu bahkan bisa lebih dari 11, karena di sini kalau kita lihat di nomor 11 itu kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa. Berarti kan ini sesuai dengan ketentuan bursa di luar dari nomor 11 ini gitu loh. Nah ini yang dipertanyakan oleh para pelaku pasar. Ada apa dengan kebijakan baru dari BI justru bukan menguntungkan investor nih Maria, tapi justru sebaliknya merugikan para investor.
para investor. Tapi kemudian ini bisa menurunkan eager-nya para investor untuk bertransaksi, khususnya para trader ya, karena kan ini akan cukup berpengaruh karena kan kita nggak tahu kalau aksi dari suatu saham apakah itu ditarik ke atas atau ditarik ke bawah, itu kan memang bisa terpantau kalau memang kita melakukan trading harian gitu ya. Apakah ini juga kemudian memunculkan rasa agak sedikit khawatir atau tarik dulu lah khususnya para trader, karena dengan menguatnya IHSG hari ini aja masih tapi disertai dengan aksi jual asing sebenarnya yang lumayan signifikan walaupun hanya di 200 miliar. Seperti apa Susi? Ya sebenarnya kalau kita perhatikan memang BI ini kan tujuannya kan memang ingin, bilangnya sih ingin mengatakan melindungi investor ya. Tapi kan kalau kita melihat sendiri kan bahwa investor di Indonesia itu lebih dominan di mana transaksinya cepat atau transaksinya itu istilahnya lebih ke trading gitu ya. Karena untuk memperbanyak likuiditas di IHSG sendiri gitu untuk transaksinya itu bisa lebih banyak. Karena kalau misalkan marketnya seperti ini tuh jadi kurang menarik menurut saya Maria ya. Ini justru banyak mempertanyakan apakah kira-kira kebijakan BI ini sebenarnya mendukung para investor atau hanya pihak-pihak tertentu aja nih sebenarnya. Nah ini ya sekarang makanya dilakukan aksi protes karena jujur dengan adanya FCA ini justru memang justru lebih merugikan para investor dan juga trader. Karena kurang dynamic gitu ya transaksinya begitu ya, banyak yang membatasi dari sisi level of transaksi gitu ya. Nah sekarang kita lihat dari sisi sektoral ya, karena kalau kita lihat perbankan nih untuk insentif perluasan kebijakan makroprudensial ini akan tambah lagi likuiditas kan BI kan sekitar 81 triliun rupiah, dan perform perbankan sebenarnya cukup lumayan perform nih di 2 hari terakhir ini nih Susi, setelah kita meninggalkan bulan Mei dan setelah juga adanya dividen ya. Nah ini seperti apa nih Susi? Ya kalau kita perhatikan hari ini memang untuk finance menguat ya Maria di 0,70% di pada perdagangan hari ini. Tapi kalau Maria hari ini hanya BBR ini yang merah. Kenapa nih BBRI merah? Jadi kemarin itu sudah rilis laporan kinerja bulanan April. Jadi kalau kita lihat memang di BRI itu di periode April itu turun sekitar 30% secara bulanan. Nah kemudian kalau kita ngomongin nih masalah kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh BI ya, ini memang tujuannya adalah untuk mendorong kredit sama pembiayaan. Karena kan target untuk pertumbuhan kredit kita itu di 10 hingga 12%. Dan di 2025 itu naik 1% di 11 hingga 13%. Nah kalau kita lihat pada pertumbuhan kredit kemarin di bulan April kan sudah tercapai ya sekitar 12%-an. Nah harapannya ke depannya kebijakan makroprudensial ini bisa mendorong likuiditas dari perbankan dengan adanya banyak pembiayaan dan juga kredit, dan otomatis ini bisa meningkatkan kinerja secara kuartal baik tahunan untuk perbankan, terutama perbankan yang memiliki likuiditas yang cukup besar. Oke, kalau dari sisi level harga yang terbentuk saat ini untuk saham-saham based on perbankan, Susi ngelihatnya seperti apa? Karena kan kemarin juga sempat ada tekanan tajam di perbankan kita. Nah saat ini pemulihannya sudah mulai full recovery atau sebenarnya ruangnya cukup besar begitu ya menuju ke target-target selanjutnya secara teknikal nih di perbankan kita? Ya sebenarnya kalau kita lihat yang secara teknikal yang agak buruk sih sepertinya BBRI ya, karena sudah menembus support baru. Kalau kita cek juga secara 3 bulan belakang sudah turun atau 26%. Kalau kita lihat secara teknikal itu yang masih on track itu justru BBCA ya kalau kita perhatikan, apalagi di bulan April ya Maria BBCA juga sudah merilis kinerja keuangannya itu tumbuh 22% loh secara bulanan bulan April, sedangkan BBRI saja turun secara 30% kinerjanya. Berarti kan menunjukkan di sini istilahnya bank swasta ya seperti Bank BCA justru kinerjanya bisa mencetak lebih baik dibandingkan dengan bank-bank plat merah gitu ya. Kalau secara teknikal memang BBCA yang paling cukup baik dibandingkan dengan Bank BRI, Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Tapi balik lagi selera dari masing-masing investor ya. Mana yang kira-kira sesuai dengan kantong budget, karena kan untuk BBCA satu lotnya lumayan ya gitu, harganya sekitar 9.350. Oke, walaupun sudah menembus level support gitu ya, tapi dari level range harganya memang masih cukup lumayan tinggi ya. Tapi kalau di compare sebenarnya BRI mungkin saat ini bisa dilihat opportunity-nya. Nah terakhir adalah soal masalah saham-saham emiten emas nikel ini seperti apa nih, karena juga penguatannya lumayan signifikan nih kalau dilihat apakah cukup berkorelasi dengan commodity price-nya yang memang juga cukup performanya sangat-sangat baik, ataukah justru kita harus atur strategi lain, waspada gitu ya karena peningkatannya sudah cukup signifikan? Ya kalau Mari perhatikan nih kemarin kan emas itu udah mencetak level 2.400-an ya. Tapi Mari perhatikan nggak saham dari emas itu justru belum naik-naik gitu ya. Ada beberapa, ada Antam, Archie, kemudian MDKA. MDKA yang cukup naik tapi nggak terlalu naik signifikan. Kenapa? Karena memang sebagian dari pertambangan emas di Indonesia itu bermasalah karena efek dari bencana, salah satunya ada banjir
terakhir. Jadi Ya. memang secara kinerja di kuartal 1 itu belum menunjukkan kinerja yang baik. Makanya kenapa harga komoditasnya naik melesat, sudah all time high, tapi harga sahamnya justru masih di situ-situ aja gitu. Tapi kalau kita bergeser ke nikel, kemarin kan nikel sempat menyentuh level 21.000 loh, 21.000 US dollar per metric ton. Nah itu beberapa saham nikel itu bahkan sudah mencetak kinerja yang cukup baik secara harga saham ya. Padahal secara kinerja kalau kita lihat kuartal 1 rata-rata biasa aja gitu. Tapi Oke. justru secara komoditas ini terdorong karena salah satunya untuk nikel ini memang terkendala supply. Jadi kalau udah bermasalah dengan supply ini biasanya justru sisi sentimen positif ini lebih bisa menjadi penggerak pasar dibandingkan dari istilahnya kan kalau emas ini kan karena geopolitik aja ya. Tapi secara supply demand-nya itu sebenarnya tidak bermasalah Maria. Tapi kalau nikel itu bermasalah di supply-nya. Nah ini justru nanti bisa mendorong harga nikel bisa jauh lebih tinggi. Makanya ada rasa optimisme bahwa nantinya ini bisa mendorong juga nikel Indonesia ini bisa dijual dengan harga lebih tinggi lagi. Kan kita juga salah satu produsen nikel yang cukup besar ya. Gitu.